Selamat siang. Hari ini luar biasa. Kita melihat arogansi seorang hakim. Dia kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita adalah porsi yang sama, penegak hukum. Kita dibentak-bentak, kita direndahkan. Seenaknya selama persidangan ini kita sabar. Tapi hari ini memuncak. Kenapa? Dalam satu perkara sidang dia membuat dua peraturan. Pertama terbuka untuk umum, kemudian di pertengahan dia bilang tertutup. Maksudnya apa? Indikasi ya, dia sudah kena siram. Indikasi. Kenapa? Kok kita kan pembuktian? Kenapa pembuktian ditutupi? Bertahun-tahun, 3 tahun lamanya. Masalah ini viral. Klien kami pun terdampak. Sampai bilang, kenapa Bu Eli bela-bela Rasman? Saya sampai saat ini sedih. Saya dekat dengan keluarganya. Saya seperti keluarga Bang Rasman. Saya yakin dia tidak bersalah dalam proses ini. Kita tahu, bahkan di depan mata saya, di depan Kombes Elvis, di lantai 15, dia cium itu iklim hakim. Hei Rasman, kau cemburu, kami pacaran. Dia cium. Saya bilang pegang mimiknya. Di BAP Hotman Paris itu, di BAP ya, menyatakan dia pernah check in. Itu kalau nggak salah saya di Moi, di Hotel Moi. Dia cek apartemen Moi, Kelapa Gading. Dia check in. BAP ya. Terus dipegangnya mimik itu keras. Payudaranya keras. Ini sudah palsu. Nah, kata dia. Nah, iklim hakim apakah dia sukarela check in? Berapa kali dia ditiduri? Apakah dia dibayar? Nah, ini kalau perkara yang benar terjadi, benar itu ada terjadi, itu tidak fitnah dan tidak ada perbuatan pidana. Itu hukum yang bicara. Jika saya memfitnah orang bilang pacaran, ternyata dia tidak pacaran, itu baru fitnah, ada hukum. Tapi ketika dia menyatakan itu perempuan Mangga 2 punya anak 1, ternyata di depan Kombes lantai 14 Mabes Polri, itu Pak Kombes Elvis harusnya tahu dengan penegakan hukum. Jangan mentang-mentang Hotman Paris kebal hukum, jangan. Pak Hotman Paris, Pak Prabowo, saya didatangi rumah saya oleh Jenderal Joksen almarhum, Egy Sujana Sang Alang. Itu menguasai perkara tim sukses Bapak dari 2014-19 sampai 2024. Saya ini tim Bapak juga. Saya ditembak di depan Bawaslu. Mobil saya korban loh Pak. Tapi tidak pernah kami bangga-banggakan Pak ya. Kami percaya. Saya 2 kali. Bahwa Pak Prabowo adalah penegak hukum, akan diutamakan menjadi panglima di bangsa ini. Kami percaya Pak Prabowo tidak bisa mendengar, walaupun Hotman Paris yang mengandalkan Pak Prabowo itu jangan sampai kebal hukum, jangan backing-backing Pak. Kita semua berkorban untuk Pak Prabowo. Tanyalah sama Pak Hasim, saya di Hambalang berbulan Pak, tapi tak perlu itu dibicarakan. Ini hanya sebagai ilustrasi saya sampaikan kepada Pak Prabowo bahwa jangan Hotman Paris andalkan Pak Prabowo. Kami selama ini cukup bersabar, belajar untuk diam dan bukan mengakui perbuatan. Dia bilang Rasman, menghina Rasman. Seperti apa? Kodok, busuk, segala macam. Kemudian dia hina Rasman, kura-kura ninja. Dia bilang pengacara mesum. Yang mesum siapa? Punya pegang-pegang. Yang bilang dia germo seperti germo itu saya loh. Bukan saya. Bukan Bang Rasman. Ada videonya. Kenapa saya bilang seperti germo? Dia jual. Ini loh namanya Ningsih, orang Surabaya. Umur 23 tahun. Ayo, masih panas. Catat nomor saya, hubungi. Apa dia tidak seperti germo? Dia merendahkan martabat wanita. Itulah yang mau kami bongkar. Nah, ya, bukan semata-mata masalah perkara Bang Hotman. Dia Bang Rasman, tapi kita masalah buat LP loh. LP pornografi dan porno aksi itu ada LP-nya. Kita dapat buktikan dari dokumen-dokumen Bang Andar Sutemerang. Ya. Banyak dokumen Instagramnya.
Tapi dia tuduh Bang Rasman. Sekarang kita ingin buktikan. Saya punya flash disk loh. Saya punya flash disk. Saya lihat kan tadi flash disk saya. Itu yang akan kita bongkar. Saya punya flash disk. Kami buktinya banyak harus dibongkar di media sosial agar penegakan hukum ini benar-benar tegak lurus gitu. Jangan ini di seolah-olah Di dalam ini dipermainkan. saya sudah siapkan Hah? flash disk saya. Saya akan tayangkan. Ya. Jika itu diperlukan. Kapan perlu diblur ya. Tidak begitu cara hakim. Oke, yang rasanya membuat malu orang lain, kita blur. Bukan harusnya ditutup untuk umum. Nah, banyak perkara lain. Ya. Ini sedikit pakarnya. Bu Foni. Baik, tadi sudah banyak disampaikan oleh dokteran dan teman-teman sejawat. Jadi begini, dari awal memang kami menyayangkan, ya. Jadi saya sangat menyayangkan dari awal bahwa kenapa perkara ini sampai limpah. Tetapi dengan keadaan, dengan situasi, dengan perkembangan, tetap kami mengikuti alur itu. Kami ikuti, bahkan kami melakukan hukum acara pidana. Kami melakukan eksepsi, tapi akhirnya eksepsi ditolak. Kami masih ikuti itu. Padahal kalau seandainya paham pada saat eksepsi, itu kenapa tidak diterima? Semua itu sudah memenuhi aturan yang ada. Eksepsi ternyata tidak diterima. Kami tetap ikuti dalam pokok perkara. Jadi betapa luar biasanya kami advokat ini mewakili sebagai penegak hukum. Bang Rasman selama ini tidak arogansi, mengikuti semuanya. Bahkan suara keras yang disampaikan, kami tidak melawan dengan suara keras. Padahal posisi kami tetap sejajar sebagai penegak hukum. Jadi Itu. awalnya kita ribut-ribut keras-keras ini karena apa? Sering dibentak-bentak oleh hakim. Itu yang harus kita Makanya kita tunjukin kita juga bisa keras. Ya, Jadi- hakimnya jangan sok keras. Kita Jadi- orang keras. Ya. Kita ini orang keras, ribo-dabo. Ribut boleh, damai boleh. Saya ini pengacara ribo-dabo. Ya, jadi Ribut boleh, damai boleh. Mana Hotman? Hotman mana? Nah, jadi makanya kenapa bagi seluruh masyarakat bahwa ini sejarah pengorbanan penting untuk seorang advokat yang dikriminalisasi dalam menjalankan tugas. Itu. Dan yang kedua, kalau seandainya dalam proses persidangan kami sepakat untuk meminta penggantian hakim, ya sebaiknya terima saja, legowo saja. Karena apa? Karena itu kan beralasan. Karena kami semua sudah mengikuti dan kok ada yang tidak sepaham dengan kami. Kalau itu dilanjutkan, bagaimana nanti? Nah itu, jadi kalau toh memang ini harus kami mengajukan bersama penggantian hakim, ya terima saja lah. Kalau memang itu. Baik. Dan yang- Sekarang kita ke bawah. Kami ke PTSP mengantar surat. Sudah siap, Pak? Hah? Sudah disampaikan secara fisik dan sudah di WA oleh Pak Ketua Tim, sudah diterima dan disetujui oleh Ketua Majelis. Jelas ya? Bukan saja surat ini, kami akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Ya. Ya, lebih terang Surat benderang. juga masuk, nanti akan saya kabari kalian, kita kirim surat. Dan sikap kita minta hakim diganti, kalau tidak diganti kita tidak akan datang. Itu jelas sikap kita. Ya, Pak Jaksa, Pak Lecu ya komunikasi. Sip. Oke, terima